Mau beli iPhone baru di tahun 2021? iPhone XR aja. Halo semuanya, gue Mikael dan ini video review gue untuk iPhone XR di tahun 2021. Oke, jadi beberapa waktu lalu gue tuh sempat bikin polling di IG gue soal hasil foto mana yang lebih bagus. Dan surprisingly dari hasil polling tersebut, hasil foto dari iPhone XR yang sudah memasuki tahun ketiga ini tuh yang paling banyak dipilih sama netizen. Jadi ya sekalian aja gue review ulang si iPhone XR ini di tahun 2021. Dan apa aja sih yang perlu dipertimbangkan kalau kalian pengen beli iPhone ini? Nah, buat kalian yang pengen kesimpulannya aja, gue bisa bilang di tahun 2021 ini, iPhone XR adalah iPhone yang sangat layak dibeli. Kenapa? Well, yang pertama itu karena desainnya ya. Sebenarnya tuh nggak banyak berubah sih dari iPhone X sampai ke iPhone 12 sekarang ini ya. Layar depannya ya gitu-gitu aja, masih ada pitaknya. Paling yang kelihatan jelas beda itu di bagian belakangnya. Kalau iPhone XR ini tuh cuma pakai satu kamera, jadi desainnya itu lebih simple. Plus di iPhone XR ini juga banyak warna-warna, jadi bisa disesuaikan dengan warna favorit kamu. Untuk dimensinya sendiri, iPhone XR ini memiliki layar sebesar 6,1 inci yang menurut gua masih nyaman banget untuk dipakai harian, baik untuk bermain game ataupun untuk bersosial media. Ah, tapi bang, mending ambil iPhone yang layarnya OLED dong, kayak iPhone X yang layarnya udah OLED. Sebenarnya kalau nggak diperhatiin secara teliti atau dibandingkan side by side, kalian juga nggak bakal ngerasain perbedaannya kok. Lagian nggak mungkin juga kan dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh selalu membandingkan dua HP. Kalian nonton film yang sama, diliatin atas bawah kiri kanan, ya itu aneh aja sih. Kemudian kalau dilihat dari performanya, iPhone XR ini tuh masih sangat layak dipakai di 2021 ini. Game-game yang cukup berat seperti PUBG, CODM, dan Genshin Impact itu bisa dihandle sama iPhone XR ini dengan cukup lancar. Ini juga nggak lepas dari optimasi iOS dengan gamenya sendiri ya. Nah, kalau game seperti PUBG, CODM, dan Genshin Impact aja tuh bisa berjalan lancar di iPhone XR ini, tentu saja game-game yang secara grafis kualitasnya di bawah ketiga game ini bisa dijalankan secara lancar juga. Tapi buat gue pribadi, jujur aja, gue tuh jarang main game di iPhone ini karena gue ngerasa ya sayang aja main game di iPhone, soalnya bisa ngurangin battery health-nya juga. Gue tuh kebanyakan pakai HP ini tuh untuk bermain sosmed, chatting, nonton YouTube, serta main IG. Ngomongin IG, kalian juga pasti udah tau lah ya kualitas IG story langsung dari iPhone itu seperti apa. Sampai sekarang itu belum ada yang bisa ngalahin hasil IG story langsung dari iPhone ya tanpa menggunakan IG Mode ya. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu alasan kalian untuk membeli iPhone XR ini. Apalagi buat kalian yang pengen ngasih kualitas story yang bagus kepada para followers kalian. Ngomong-ngomong soal sosmed, YouTube, main game, semua ini kan rata-rata tuh udah online ya. Dan untuk itu tentu dibutuhkan jaringan internet. Nah, gue pengen kasih tahu nih, kalau sekarang tuh ada paket Smartfriend Unlimited. Dengan Smartfriend Unlimited ini, kalian bisa akses internet unlimited yang bisa digunakan selama 24 jam dengan batas pemakaian wajar atau FUP sebesar 1 GB per hari. Dan sekarang makin unlimited dengan benefit extra unlimited malam full speed dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Bikin malam jadi ekstra. Dan gratis telepon ke sesama nomor Smartfriend. Enaknya lagi, Smartfriend Unlimited ini tuh bisa digunakan untuk semua aplikasi ya. Jadi tidak terbatas untuk aplikasi tertentu aja. Jadinya benar-benar unlimited bisa semua. Soal experience-nya sendiri, gue bisa bilang jawabannya tuh pasti tergantung dari daerah masing-masing ya. Gue sendiri nyoba paketan Smartfriend ini di jalan dan di beberapa mall di Jakarta dan speednya itu beragam. Dari 5 Mbps sampai 64 Mbps. Dan sepanjang pengalaman gue, ini tuh masih bisa banget buat dipakai untuk Google Maps hingga meeting online menggunakan aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Cocok juga buat browsing-browsing sosmed serta nonton YouTube atau Netflix. Nah, untuk cek paket data di Smartfriend itu bisa dilihat menggunakan aplikasi My Smartfriend ya. Di aplikasi My Smartfriend ini ada yang menarik bagi kalian pencari rejeki. Karena Smartfriend tuh lagi bagi-bagi rejeki wow. Di rejeki wow ini semua bisa dapat rejeki di depan mata. Cara ikutannya juga gampang, tinggal klik pada menu rejeki wow. Buat yang belum tahu, rejeki wow ini tuh loyalty programnya Smartfriend, di mana hadiahnya itu banyak. Mulai dari pulsa, smartphone, motor, dan kesempatan buat menangin grand prize mobil dan tabungan hingga ratusan juta rupiah. Oke, sekarang gue udah dapat welcome prize nih dan ada kapal untuk gue bisa berlayar ke Pulau Harta. Nah, kalian juga bisa nih, jadi rajin-rajin transaksi ya biar dapat rezeki depan mata. Siapa tahu kalian dapat smartphone. Ngomong-ngomong soal smartphone, kita balik lagi ya ke pembahasan smartphone ini. Lanjut ke baterainya. iPhone XR ini dikasih baterai sebesar 2942 mAh.
Iya, baterainya ini emang kayaknya tuh kelihatan kecil dibandingkan HP-HP Android yang rata-rata baterainya itu sudah di 4000 sampai 6000 mAh. Tapi untuk pemakaian gua secara normal, ini mampu bertahan seharian dengan SOT 5 sampai 6 jam. Ini tuh juga nunjukin optimasi baterainya iPhone yang sangat optimal ya. Kemudian ngomongin hasil kameranya. Gua kasih contoh aja deh hasil dari kamera iPhone ini. Seperti yang bisa kalian lihat, hasil fotonya itu masih sangat-sangat bisa diterima, bahkan masih pantas di 2021 ini ya. Hasil fotonya terlihat natural, dynamic range-nya juga lebar, dan walau hanya satu lensa, dia bisa ngasih portrait foto yang bagus. Oke bang, kalau gitu kenapa nggak iPhone X aja? Kan harganya juga mirip-mirip, layarnya juga sudah pakai layar OLED pula. Ada dua alasan kuat kenapa gue pilih iPhone XR dibandingkan dengan iPhone X. Satu, karena chipnya iPhone XR yang sudah lebih baru, yaitu di Apple Bionic 812 A12, yang artinya chipsetnya itu lebih mumpuni dan rentang waktu pemakaiannya masih bisa lebih lama. Lalu yang kedua adalah baterainya yang juga lebih besar. Sebenarnya masih ada alasan lain sih, yaitu gue lebih suka aja warna-warni di iPhone XR ini. Gue lebih suka desain kamera di iPhone XR dan harga iPhone XR yang tentunya lebih bersahabat dibandingkan harga iPhone X. Oke bang, kalau gitu kenapa nggak iPhone 11 aja? Harga juga nggak beda jauh, layarnya juga sama pakai IPS LCD, kameranya juga udah dua malah. Kalau buat yang ini, jawabannya tuh sesimpel harganya tuh beda terlalu jauh aja sih. iPhone XR 64GB baru garansi resmi Indonesia itu di harga 7,8 juta. Dan iPhone 11 baru garansi resmi Indonesia ini tuh di harga 12 juta. Jadi ada selisih harga hampir 4 juta. Dan jujur aja, 4 juta itu bisa kalian gunakan untuk kebutuhan lain. Tapi bang, kan ada juga iPhone SE 2020 yang chipsetnya tuh lebih bagus, kameranya juga oke kok. Iya, ada iPhone SE 2020 juga di kisaran harga yang sama, bahkan mungkin lebih murah. Tapi concern gue adalah di layarnya yang lebih kecil, desainnya yang sudah ketinggalan zaman, serta baterainya juga yang lebih kecil. Gue pribadi pernah coba pakai iPhone XR SE 2020 ini dan merasa lebih nyaman pakai si iPhone XR ini. Oke, dan itulah review gue untuk si iPhone XR di 2021 ini dan kenapa iPhone XR ini menjadi pilihan yang tepat untuk dibeli di tahun 2021. Ya, gue rasa sekian dulu untuk video gue kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel YouTube Gadget Apa dan jangan lupa untuk follow Instagram-nya Gadget Apa. Gue Mikael dari Gadget Apa undur diri and as always, have a nice day. Dah.